Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami dengan tema kesehatan pasien atau batas kesehatan dalam Islam. Pertama, saya akan membahas tentang kesehatan menurut Islam. Sehat sendiri adalah kondisi fisik dan jiwa seorang di mana semua fungsi dalam keadaan baik dan bisa menjalankan tugasnya dengan normal. Sembuh sesudah sakit adalah anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kesehatan adalah suatu pemberian yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sepatutnya manusia selalu bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah dan tidak bersikap kufur atas nikmat yang Allah telah berikan. Sedangkan menurut Islam, kesehatan yang dicari bukan hanya kesehatan hidup di dunia saja, tetapi juga sehat di akhirat. Berdasarkan definisi Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesehatan di dunia dan kesehatan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari sakitnya azab api neraka itu." Yang dimaksud sehat di sini yaitu sehat yang meliputi 4 hal. Yang pertama, sehat dalam bidang ilmu, sehat dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sehat atas bebas dari penyakit-penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang keempat, sehat dalam bidang-bidang lainnya seperti mempunyai istri dan anak-anak yang soleh-soleha. Hubungan dengan relasi yang baik dan lancar. Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi 3 unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dan keseimbangan manusia dalam alam. Kesehatan rohani di mana ada keseimbangan dan hubungan baik secara spiritual antara pencipta dan makhluk. Sedangkan kesehatan sosial yaitu kesehatan yang bersifat psikologis, di mana ada keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain. Bila ketiga unsur di atas terpenuhi, maka akan tercipta sebuah keadaan, baik keadaan fisik, mental, maupun spiritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan. Untuk dapat hidup sehat di dunia, maka Islam telah menyampaikan pokok-pokok ilmu kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan. Islam menyuruh umat menjaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud Islam meliputi kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Dasarnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Keterangan ayat oleh hadis Nabi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis rawahu Muslim. Yang kedua yaitu menjaga makanan atau gizi. Untuk dapat hidup sehat, maka takaran makanan harus dijaga, yaitu tidak boleh makan secara berlebihan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang makan secara berlebihan. Dan yang ketiga yaitu menjaga minuman. Pada prinsipnya menurut Islam, semua minuman itu adalah baik, lebih-lebih air susu, air buah-buahan, madu, dan lain-lain. Untuk bayi yang baru lahir, ASI adalah minuman dan makanan terbaik untuk bayi-bayi tersebut. Dan yang dilarang oleh Islam dalam jenis minum-minuman adalah khamar, alkohol atau minuman keras seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Alfiatur Rahmaniyah, NIM 1940110131. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ainun, yaitu yang keempat, menjaga pakaian. Menurut Islam, setiap orang perlu memperhatikan masalah pakaian ini, setidaknya dari 2 segi, yaitu A, pakaian harus selalu bersih dan kering. Yang B, pakaian harus menutup aurat.
Karena Islam memandang fungsi pertama dan utama dari pakaian adalah untuk menutup aurat. Menutup aurat paling penting untuk menjaga keamanan kaum wanita dan juga untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang berlebihan, karena kulit yang sering mendapat sinar matahari berlebihan akan lebih mudah terkena penyakit kanker kulit. Yang kelima, menjaga alat kelamin. Salah satu anggota tubuh yang harus dijaga supaya sehat adalah alat kelamin. Islam sangat ketat menyuruh menjaga anggota tubuh yang satu ini, terutama dari perbuatan zina dan homoseksual. Kala seseorang itu melakukan perbuatan zina atau homoseksual, maka akan terjadi kesakitan di dunia berupa kemungkinan ia menderita penyakit HIV/AIDS dan penyakit sifilis. Selain kesehatan fisik, ada juga kesehatan jiwa. Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam praktek di lapangan secara lahiriah, disaksikan oleh setiap orang berapa banyak pegawai yang tekun, patuh, dan disiplin karena takut dikatakan tidak loyal kepada atasannya. Padahal sebenarnya apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan nasihat nuraninya. Begitu juga dalam banyak peristiwa lain yang berdampak pada kejiwaan. Perasaan takut, sedih, kelaparan, kurang harta, kehilangan jiwa adalah cobaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Betapa sedih dan tegang jiwa seorang ayah dan ibu yang mengetahui anaknya terserang penyakit yang menakutkan atau terserang oleh zat adiktif yang kini semakin marak dalam masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dalam suatu masyarakat modern yaitu antara lain 1. Terjadinya disintegrasi dari masyarakat karena terjadi perubahan dalam masyarakat itu secara cepat. 2. Berkembangnya paham qadariyah yang sangat bergantung pada akal, seolah-olah Allah tidak ikut lagi dalam suatu keberhasilan. Yang ketiga, dengan terjadinya rongrongan terhadap agama, moral, budi pekerti, dan warisan budaya lama, menimbulkan ketidakpastian fundamental di bidang hukum, moral, norma, nilai, dan etika kehidupan. Yang keempat, ketergantungan masyarakat kepada kekuatan modern. Yang kelima, kebenaran-kebenaran mutlak yang terdapat dalam ajaran agama disisihkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap kuno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Asrofi Niam. Kali ini saya akan menjelaskan batasan-batasan kesehatan dalam Islam. Perkembangan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi memunculkan ilmu-ilmu dan praktik-praktik baru dalam dunia kesehatan dan kedokteran. Tentunya dalam menanggapi hal tersebut harus ada batasan-batasan tersendiri agar praktik-praktik kesehatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tidak bertentangan dengannya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh beberapa praktik-praktik dalam dunia kesehatan. Yang pertama, menjual darah untuk kepentingan transfusi. Menjual darah untuk kepentingan transfusi ini dibolehkan dalam Islam hanya untuk kebutuhan darurat saja, tidak untuk keperluan bisnis ataupun apapun. Menjual darah untuk kepentingan transfusi ini dibolehkan dalam agama Islam, harus meringankan atau tidak membebani pasien ataupun keluarga pasien yang membutuhkan darah tersebut. Yang kedua, ada transplantasi organ tubuh binatang pada organ tubuh manusia. Transplantasi organ tubuh binatang pada organ tubuh manusia ini dibolehkan dalam agama Islam hanya untuk kepentingan darurat saja, tidak untuk kepentingan ataupun kepuasan secara lahiriah saja. Selanjutnya ada berbekam di bulan Ramadan.
berbekam di bulan Ramadan ini, para ulama ada perbedaan selisih dalam menanggapi hal tersebut. Sebagian besar memberikan hukum makruh pada praktek berbekam dalam bulan Ramadan ini. Ada pula ulama yang mengharamkan berbekam di bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya ada penggunaan ari-ari untuk kosmetik. Dalam keputusan Fatwa Musyawarah Nasional yang ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Juli tahun 2000 mengenai penggunaan ari-ari untuk kepentingan kosmetika ini dilabeli ataupun diberikan hukum haram. Maka penggunaan ari-ari untuk kepentingan kosmetik ini tidak dibolehkan dalam agama. Selanjutnya ada praktik bedah plastik dan operasi kelamin. Praktik bedah plastik ini dibolehkan dalam agama Islam apabila hanya untuk kebutuhan darurat saja. Semisal ada seseorang yang habis kecelakaan dan mengalami kerusakan pada bagian wajah orang tersebut, maka dibolehkan untuk melakukan bedah plastik. Bedah plastik ini tidak dibolehkan dalam agama Islam, seperti untuk mengubah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada operasi kelamin. Operasi kelamin ini menurut agama Islam dibolehkan ketika seseorang mengalami ataupun memiliki kelamin ganda. Maka orang tersebut boleh memilih salah satu kelamin untuk memperoleh hak-haknya dalam dunia maupun hak-hak secara batiniah orang tersebut. Operasi kelamin ini tidak dibolehkan apabila seseorang ingin mengubah kelaminnya yang semisal orang yang sudah dari lahir kodratnya sebagai laki-laki ingin mengubah penampilan atau ingin mengubah kelaminnya menjadi perempuan, maka hal tersebut tidak dibolehkan ataupun diharamkan dalam agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.